Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, baik itu karunia berupa kesehatan fisik dan kesehatan jiwa kita, insya Allah juga telah meluangkan waktu kita, gitu ya, memberikan kita peluangan waktu untuk bersama-sama hadir dan belajar dalam acara podcast Fatayat NU Keren. Wow, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan yel-yel tadi menambah semangat kita, baik yang hadir di studio Sekretariat PCI NU Kaohsiung maupun yang hadir di online. Hari ini adalah edisi perdana podcast Fatayat Kaohsiung. Nah, teman-teman yang hadir, halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa-sapa dulu ya sebelum kita mulai ke acara inti. Pada sore hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, Fatayat Kaohsiung berhasil menyelenggarakan podcast perdana. Insya Allah akan ada episode-episode berikutnya. Tapi untuk episode yang pertama ini, kita akan mengangkat tema yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya, sebagai warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Taiwan. Mungkin banyak yang mengalami apa yang akan kita bicarakan nanti. Ada yang wah sama banget nih, aku sedang seperti ini. Nah, ayo merapat, segera merapat ya, baik yang hadir di sekretariat kita ataupun yang di online. Mari temennya yang belum hadir dipanggil-panggil dulu, ayo, ada pembahasan keren banget sore hari ini, insya Allah. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang work-life balance, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi untuk mencegah stres pada pekerjaan migran. Tentu saja di sini saya tidak sendirian, kita mengundang pakarnya untuk membahas masalah ini. Telah hadir di studio bersama kita Ibu Fatin Lailatul Badriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Fatin ini adalah dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral in nursing in Kaohsiung Medical University. Jadi sekarang statusnya adalah kandidat PhD kandidat. Kita doakan bersama mudah-mudahan studinya lancar dan membawa manfaat ilmunya yang dipelajari baik di sini maupun ketika kembali nanti ke tanah air. Oke. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, stres seringkali ini ya, kita sering banget ya sih kayak merasa atau mendengar orang bilang, aduh aku stres banget nih. Siapa di sini yang pernah mengeluarkan kata-kata itu? Hampir semua pernah ya, kayak merasa, aduh aku stres banget nih. Nah, ini sekarang kita bahas bersama narasumbernya langsung. Jangan-jangan itu kayak hanya perasaan kita saja atau kita sedang stres betulan, gitu kan? Sebelum kita membahas tentang keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, gitu ya, kita bahas dulu soal stres ini. Nah, pada Bu Fatin, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya sore hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang pasti sangat padat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak sore hari ini ya. Nah, oke. Kita mulai dengan membahas soal stres dulu ya Bu ya. Sebetulnya secara medis, secara tinjauan medis, karena beliaunya adalah dari tenaga medis ya, jadi kita membahas stres secara keilmuan gitu. Kondisi seseorang dikatakan stres itu yang seperti apa sih Bu? Oke, baik, terima kasih sahabat Fatayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Mengenai topik hari ini memang dekat sekali dengan kita ya. Semua orang pasti pernah
mengalami namanya stres, dan itu relate dengan keseimbangan tadi, keseimbangan antara kehidupan dan mungkin pekerjaan. Oke, jadi definisi ataupun konsep dari stres itu sendiri adalah reaksi individu, reaksi pada diri sendiri atau seseorang untuk memberikan tanggapan tentang tuntutan, baik itu dari lingkungan ataupun dari diri sendiri juga bisa, sehingga itu sama dengan reaksi pada diri seorang mengenai pikiran, kemudian fisik pada diri seseorang itu psikologis, terutama itu bagaimana kita bereaksi, itu namanya stres. Jadi stres itu sendiri ada pada diri seseorang itu bisa dari beberapa faktor lingkungan, faktor dari dalam diri sendiri, dari pekerjaan mungkin, kemudian adanya trigger atau adanya yang memicu sehingga terjadi stres itu gitu. Jadi banyak sekali yang bisa membuat stres kita. Oke. Nah, kemudian ketika tubuh tadi kan menimbulkan reaksi-reaksi terhadap sesuatu gitu ya, Bu. Bagaimana sih kita mengenali kapan kita itu stres gitu? Maksudnya apa gejala-gejala yang bisa timbul saat kita merasa stres gitu, Bu? Oh, siap. Jadi gejala yang timbul akibat terjadinya stres itu bisa ke fisik dan non fisik. Ya, dari fisik misalnya kita bisa sakit kepala, kemudian sakit perut, ya nyeri, kemudian tidak bisa tidur. Banyak sekali reaksi-reaksi fisik yang bisa kita alami, dan ada juga reaksi psikologis, mudah marah, kemudian ngomongnya nggak terkontrol, jadi dia lebih banyak emosi yang ya meledak-ledak juga bisa. Ya, jadi tentang diri sendiri itu nggak bisa terkontrol dengan bagus, seperti itu. Bisa ke psikologis tadi, ke dirinya secara psikologis maupun secara fisik. Kalau fisik kita mungkin bisa bisa tahu dengan saya kok sakit perut gitu. Contohnya adalah misalnya kita mau ada tes atau ujian apapun, mesti kita bolak-balik ke belakang, sering pipis atau mungkin diare atau apapun lah, sakit perut atau sakit kepala, apapun yang ini diproyeksikan ke dalam fisik individu itu, seperti itu. Oke. Baik, menarik sekali ya. Ada yang sudah mengalami gejala-gejalanya seperti yang disebutkan. Nah, sering mulai waspada ini. Oke, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika misalkan seseorang sudah mulai merasa seperti itu gitu ya, ada sering pusing atau nggak bisa tidur atau kok mudah gelisah, marah-marah dan lain sebagainya. Kapan sampai pada batas apa gitu, atau kapan kita perlu mencari pertolongan profesional? Misalkan kita pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu mungkin. Oke. Terima kasih, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi stres itu dari diri sendiri juga bisa kita sembuhkan dari diri kita sendiri. Jadi gitu. Jadi seseorang itu punya mekanisme pertahanan diri pada secara fisik dan psikologis. Makanya bagaimana kita itu bisa memanajemen atau mengelola diri kita itu, kita kenali dulu. Secara di dunia kesehatan itu citra diri, gambaran diri itu harus kita kenali. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri itu susah. Ya, jadi sebelum kita kenal ke orang lain, kita harus mengenali diri sendiri lah. Untuk memanajemen atau mengelola stres itu, kita kembalikan ke diri sendiri dulu. Ada yang konstruktif, ada yang atau positif, atau ada yang negatif ya. Jadi selama itu stres bisa ditolerir paling enggak 3 hari ya. Stres kalau sudah lebih dari 3 hari, lebih dari seminggu masih ini ya, mungkin pertama kali itu curhat ya. Tapi kalau saya boleh
menyarankan curhat itu jangan sembarangan orang. Sekarang kan banyak sekali yang di samping kita itu malah tidak memberikan solusi, malah kita dijudge atau yang negatif ya. Jadi itu tadi, selama 3 hari itu mungkin kita berdamai diri dengan diri sendiri. Kira-kira apa ya saya membuat stres itu? Kalau triggernya dari lingkungan, dari pekerjaan, setidaknya diri kita itu harus menerima dulu. Jadi menerima bagaimana kondisi yang ada di lingkungan kita, gitu. Kemudian memang nggak mudah. Kembali ke psikologi diri sendiri lagi. Ada orang itu yang stresnya tinggi karena ya dilihat dari background lagi. Ada misalnya tentang tentang pola asuh. Kalau dari kecil kita diasuh oleh bukan orang tua kita, misalnya ada yang di panti asuhan atau ada yang diasuh oleh nenek gitu dari kecil, itu biasanya beda dengan orang tua. Kasih sayang orang tua itu kita kaji lagi, dan itu bisa kita kenali dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau mempunyai persoalan, coba kita berdamai dengan diri sendiri, kita coba untuk mengatasi dari diri sendiri. Kalau curhat, saya kalau boleh memberi saran, itu curhatnya sama Allah aja di sepertiga malam gitu, ya. Oke, berarti kalau misalkan tadi dari 3 hari atau sampai seminggu maksimal, misalkan masih pusing-pusing ya, tidak terpecahkan, mungkin masalahnya sangat berat, baru mungkin kita bisa mencari bantuan profesional ya, karena mungkin tidak semua orang punya tempat untuk curhat yang nyaman gitu kan. Mendingan kita curhatnya ke profesional aja sekalian untuk menemukan solusinya, berarti setelah seminggu kalau tidak membaik, ya, tidak kunjung membaik. Oke. Nah, saya juga pernah mendengar ungkapan bahwa orang stres itu karena kurang beriman gitu. Maksudnya karena ya namanya iman manusia kadang naik kadang turun gitu ya. Mungkin kalau lagi stres banget tuh kayak itu kadang ada ungkapan gitu ya, kurang beriman kepada Allah jadinya stres gitu. Itu sebetulnya mitos atau fakta, Bu? Oke. Jadi tentang keimanan seseorang, memang itu akan berpengaruh dengan bagaimana kita cara mengatasi stres tadi, ya. Jadi kembali lagi tentang keimanan seseorang itu ada up and down. Kadang ibadahnya teratur atau sangat rajin gitu. Suatu saat kok ya ada kalanya males atau mungkin nantilah gitu, tunda-tunda. Itu makanya dengan mengenali lagi diri kita sendiri tadi, bagaimana menjaga keseimbangan itu, tetap kalau kita waktu di istilahnya di puncak, jangan sampai kalaupun turun itu jangan sampai di batas minimum. Kita sendiri yang punya barometer atau punya ukuran untuk diri kita sendiri. Kalaupun lagi down, kita bisa istilahnya, oh ya saya harus memproyeksikan kepada yang lebih positif lagi gitu ya. Jadi itu kalau menurut saya harus kita mengelola, memanajemen keimanan itu yang penting juga. Selain untuk mengatasi stres atau mengatasi yang lain, itu kita insya Allah lebih dewasa untuk itu. Oke, berarti keimanan itu berkaitan atau membantu kita dalam mengelola stres gitu ya, Bu. Tapi kalau misalkan stres itu datang bisa kepada siapa saja gitu ya. Bukan berarti stres itu hanya datang kepada orang-orang yang kurang beriman gitu. Maksudnya. Bisa datang kepada siapa saja. Oke, karena tadi ada alasan juga secara medis gitu ya, bahwa orang stres itu ada penyebabnya secara medis. Oke. Nah, kemudian Bu, kita kan sekarang kayaknya istilahnya di akhir-akhir ini, zaman-zaman sekarang itu sepertinya istilah stres itu menjelma dalam banyak istilah baru ya, dalam banyak versi baru. Mungkin ada orang depresi, apalagi sampai burnout gitu misalkan. Apakah itu juga sebuah manifestasi dari stres sama atau beda gitu? Ya, kalau stres itu bisa berlanjut,
sangat setuju dengan itu tadi, bisa ke burnout. Burnout itu jadi kelelahan ya. Tapi kelelahannya itu tidak hanya lelah secara fisik, tapi juga mental dan psikologis. Kebetulan penelitian saya tentang burnout, tentang kelelahan, tapi tidak hanya sekedar kelelahan yang bersifat aku lelah, aku capek secara fisik, tapi itu secara psikologis dan secara mental, spiritual juga bisa. Jadi itu sampai mungkin kalau berlanjut, kalau itu tadi ambang dari tidak bisa mengatasi stres, namanya stresor itu bisa teratasi secara, maksudnya secara berkala, bisa ke depresi gitu. Oke, berarti stres adalah seperti yang paling ringan gitu. Awalnya dimulai dari stres, jika tidak diatasi dengan baik, tadi tidak diregulasi, bisa berlanjut sampai tahap depresi atau burnout gitu ya. Kalau sudah sampai menyerang fisik dan menimbulkan dampak yang lebih parah lagi gitu. Oke. Nah, seringkali kalau PMI ini kita berbicara tentang pekerja migran Indonesia, itu kan juga rentan sekali terkena stres gitu ya, Bu ya. Biasanya PMI ini kalau stresnya biasanya setahu Bu Fatin gitu dipicu oleh faktor apa saja yang paling banyak, mungkin kasus-kasus yang paling umum terjadi? Oke. Selama saya observasi ataupun di lingkungan saya banyak sekali sahabat-sahabat PMI, ya, baik dari muslimat, fatayat atau PMI pada umumnya, itu yang paling dipicu, yang paling mendominasi adalah dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yang paling besar adalah lingkungan atau pekerjaan. Jadi gini, kalau triggernya itu dari diri sendiri, ada orang itu tadi kembali ke masing-masing orang. Kalau orangnya itu cuek, easy going, saya nggak memikirkan hal-hal yang remeh-temeh, katakanlah maaf tentang keuangan ataupun tentang pasangan, tentang apa. Kalaupun dirinya bisa mengelola itu, bisa menyeimbangkan bahwa itu adalah suatu karunia, suatu takdir Allah, mungkin itu bisa dikelola dengan baik. Tapi ada seseorang itu yang dirinya itu tidak bisa untuk menerima, enggak, aku ini, makanya bisa lari ke hal yang negatif, ataupun ya itu bisa persoalan itu punya stresor itu tadi bisa ke negatif atau ke positif gitu. Kalau misalnya dari lingkungan, memang kita tidak bisa merubah lingkungan kita. Katakanlah di sini banyak yang pekerja migran yang ada di rumah tangga, ya. Jadi banyak yang istilahnya dengan ama akong ataupun di perusahaan dengan majikan ataupun dengan laupannya, bosnya itu yang nggak enak atau gimana. Bagaimana kita itu berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita tidak bisa merubah lingkungan, tapi bagaimana kita itu bisa merubah diri kita untuk lebih positif, seperti itu. Gitu. Oke. Jadi bagi teman-teman pekerja migran khususnya yang ada di Taiwan, itu sangat rentan menghadapi stres karena faktor dari lingkungan pekerjaan ya, utamanya yang mungkin membuat mereka mengalami kurang seimbangnya antara kehidupan pekerjaan dan pribadinya.